Kala berbunyi, oh tanda panggilan dari seluruh. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat, Haleluya. menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh hadir di sini semua itu karena anugerah Tuhan, amin. Dengan satu tujuan kita mau datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Lewat pujian penyembahan kami. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kami serahkan mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus turun atasku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus turun atasku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari angkat suaramu, katakan kasih-Mu Tuhan besar Yesus. Ini waktu yang Tuhan janjikan,
anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus turun atasku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus turun atasku, jadikan hidup ini indah. Katakan kasih Tuhan, Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan, ya Yesus, kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segala. Saudara katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan, memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan merubah. Sama-sama katakan kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui,
Kami bersyukur Tuhan, segala anugerah-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, mari sembah Dia, bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami bawa syukur kami Tuhan di hadirat-Mu. Kau Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan malam ini. Oh, biar Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami percaya dalam rancangan-Mu. Kasih-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala bayara inara bayara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, anugerah-Mu ada bagi kami Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami. Oh, sikarala bayara kinarala bayara sikarala bayara. Oh Yesus, Yesus baik. Sikarala bayara kinarala bayara sikarala bayara. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Oh, sekarang bayar. Oh Yesus, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Yesus yang sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami terus berharap kepadamu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan pertolongan kami. Hanya di dalam Engkau kami melihat mujizat, kemenangan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan.
Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat pujian ini, katakan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang saudara yang bersyukur, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, katakan ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang saudara sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur. Di setiap kami Tuhan, kami mau bersyukur bagi kebaikan yang Tuhan berikan. Sebab Engkau begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami terus bersyukur kepadamu segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Ku yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, setia dalam hidupan kita. Dia Allah yang setia. Oh Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan, Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Sikarala bayara 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 bayara. Oh, Yesus baik, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Yesus ada bagi kami Tuhan. Oh, Engkau ajaib. Oh, sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Oh, sekarang lah bayar lah, sekarang lah bayar lah, bayar lah, bayar lah. Oh, haleluya. Sekarang lah bayar lah, bayar lah, bayar lah. Sekarang lah bayar lah, bayar lah, sekarang lah. Sekarang lah bayar lah, bayar lah, bayar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang lah bayar lah, bayar. Sekarang lah bayar lah, bayar. Oh, kami percaya janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Yesus hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan dengan iman percayamu, katakan yes Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu setia di dalam hidupku.
lebih dari sembuhan yang dapat ku pinta. Sorak-sorai buat Allah kita yang baik dan luar biasa. Engkau Tuhan yang telah memilih setiap kami Tuhan. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas atas hidupan kami. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Anugerah kasih Tuhan ada atas setiap kami. Dengan kasih-Mu Tuhan kami boleh mengalami mujizat. Dengan kasih-Mu kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidupan kami. Dengan kasih-Mu Tuhan kami mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, persiapkan setiap hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan lewat bibir mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini kami tidak sama ketika kami datang. Kami diberi kekuatan, kami mengalami mujizat, pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Berfirmanlah buat setiap kami. Malam hari ini kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Katakan bersama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Bersama katakan, kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan untuk sambut firman Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan.
bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Kami percaya Tuhan, sejak pujian sembah kami naikkan, sejak kaki kami melangkah menuju tempat ibadah ini, Yesus ada bersama kami. Karena penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan lawat kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kuasa mujizat-Mu nyata. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, pujian sembah kami menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu dan menarik kuasa Tuhan Yesus turun di tempat ini. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ambillah setiap perkataan keluar dari hamba-Mu, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanah hati kami siap untuk menerima benih firman-Mu, dan kami merenungkan, kami melakukannya, mujizat Tuhan terjadi. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Sudah 29 Januari. Ya, perjalanan kita dari awal sampai 29 Januari. Nah, ini salah satunya ini. Gambar ini pas dengan tema kita malam ini ya. Teduhkan badai. Nah, kita akan belajar di sini kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana perjalanan hidup kita itu seperti perahu, berlayar, berjalan, bergerak. Hidup ini selalu bergerak. Ya. Nah, sadar tidak sadar, terkadang kita tidak tahu Yesus itu ada bersama kita. Hanya karena kepanikan, kadang kita tidak melihat Yesus. Yang kita lihat itu masalah, problem, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, macam-macam. Ya. Nah, malam ini kita mau belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan kisah yang sama. Kalau ini lihat Yesus berjalan di atas air, ya. Nah, saya mau ajak kita baca sebentar, ya, keempat poin penting ini. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, bagi yang jarang baca Alkitab, malam ini 4 kitab ini bisa kita baca ya. Sudah? Ayo kita buka mulut pelan-pelan dan renungkan itu. Kisah ini sama semuanya, tapi akan beda persepsi. Kalau kita bisa menerima, kita tahu Yesus ada bersama kita. Amin. 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, ya, sehingga, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang. Maka danau itu menjadi, dan heranlah, perhatikan ya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun, perhatikan ya, ini Yesus tidur, mereka bangunkan. Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, lihat di situ ya. Yesus bangun. Firman-Nya
keluar dari mulut Yesus. Teduh dak? Firman meneduhkan hati yang bergelora. Amin. Lanjut, ini tadi posisi Matius, sekarang Markus. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ya. Matius sudah jelas, kamu kurang percaya. Ini Markus 4 ayat 35. Ayo kita baca, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan. Dan ombak yang menyembur sehingga ya sama. Terus Yesus sedang tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan ini. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan danau itu menjadi. Lalu nomor 2, mengapa kamu kurang tidak percaya? Mereka menjadi ya, Matius, Markus jelas ya. Yesus tidur, dibangunkan. Padahal Yesus ajak mereka. Yesus juga ada bersama kita sekarang ini. Masalahnya kita jangan sampai biarkan Yesus tidur. Yang kita lihat masalah. Padahal masalah itu tunduk oleh kuasa firman. Masalah muncul, diam, tenanglah. Jangan panik. Ya, lanjut Lukas. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ya, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sehingga dan mereka dalam bahaya. Maka guru kita ya pun bangun, dan angin air itu pun lalu di manakah? Maka amin. Matius, Markus, Lukas sama. Firman teduhkan badai. Ini merujuk pada kuasa firman. Perkataan kita tuh adalah firman. Makanya baca firman. Nggak baca firman, keluarnya bukan firman. Ya. Kalau bacanya Roy Suryo terus, keluarnya Roy Suryo, panci. Ini kita harus paham. Yang itu. Kalau kita dicekoki dengan YouTube yang punya satu hal yang tidak benar, lama-lama iman kita bisa terpengaruh. Yang benar jadi salah. Kalau firman itu pasti kebenaran. Makanya sering-seringlah dengar firman. Ini akan membangkitkan iman kita. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yesus tidur. Nanti ini sama semua mirip. Yesus ada bersama kapal kehidupan yang sedang berlayar. Sama kita dari Januari, start 1 Januari, ya masuk tahun 2026, kapal kita berlayar lagi, masuk arena yang baru, 2026.
Berat itu, angin badai datang semuanya banyak sekali ya. Di sini tidak kebanjiran, di Jakarta banjir itu. Nah kita lihat, kita berlayar ini sampai di 29 Januari ini sekarang. Mungkin ada yang di tengah-tengah itu ngalamin badai. Yesus awalnya Matius, Markus, Lukas ada bersama mereka. Kalau kita tahu Yesus ada bersama kita, perlu takut nggak? Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka nggak lihat Yesus, yang mereka lihat masalahnya. Jadi ini yang penting. Jadi secara alkitabiah mereka firman itu meredahkan angin badai, angin laut semuanya gelora. Kenapa bisa taat? Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya, tadi pujiannya juga ya dan amin. Jadi ketenangan itu adalah di dalam firman. Tenang kita. Dengar firman itu tenang. Ya. Nggak ada orang yang dengar firman itu kerasukan. Yang jelas orang yang kerasukan, begitu firman datang, dia jadi sehat. Ini yang penting. Kadang kita di gereja, dimanapun, kita dengar firman, harusnya itu menjadikan kita tenang. Tapi ternyata tambah gelisah. Itu berarti ada setan di dalam kita itu. Nah ini kita perlu tahu. Ungkapan ini sering, ya ini kan ada yang membelah laut, yang teduhkan badai, kan itu. Ya kan? Ini penting. Jadi Matius 8, 23, 27, Markus 4 itu sama Lukas, ini untuk ketenangan jiwa kita, bahwa kita sampai 29 Januari ini, Yesus tetap ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Masalahnya banyak kita yang tinggalkan Yesus. Kalau Yesus dia setia, Immanuel. Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian, bergumul sendirian. Ada bersama kita. Makanya kita pakai firman. Ada masalah, hei badai, tenang. Apapun masalahmu, kalau engkau tidak pernah ucapkan firman, engkau tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa damai. Kacau. Ya, jadi ini penting. Makanya firman Tuhan meneduhkan badai emosi, meneduhkan kecemasan, meneduhkan ketakutan dalam hati setiap orang. Itu firman yang perlu kita katakan. Jadi kita gunakan firman itu bukan untuk pamer, bukan untuk mencaci maki, tapi gunakan firman itu meneduhkan badai emosi kita. Ya, itu kita terdakar. Jadi membuka jalan dan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Itu firman. Jadi kalau kita terima firman, kita harus utuh. Ya, tidak ada orang yang mau sendirian. Pasti ada yang menyertai, mau kemana-mana, temenin saya ya ke Pasar Atom. Jarang kan sendirian, kecuali orang frustasi, dia tidak mau berdua. Orang lagi stres itu diajak bersama-sama, tidak mau tuh. Tapi kalau masih waras, mau kemana-mana, sendirian tuh tidak enak, pasti ngajak temen. Sampai temen tidak ada, baru terpaksa. Apalagi ibu-ibu kan, pasti cari temen. Mau kemana pun pasti cari temen. Sampai tidak ada mentok, baru. Nah, makanya kita harapan kita, perjalanan kehidupan kita, itu bisa jadi sampai 29 Januari ini. Ada yang di tengah 15 Januari ngalamin masalah, tekanan, problem, apapun juga. Ya, kita mendayung perahu itu terus, perahu kehidupan kita. Sudah jalan sampai 29. Di tengah 29 itu badai datang, engkau kayu terus, tidak bisa dengan kekuatanmu lagi. Mereka ahli-ahli laut semua loh di satu, Lukas. Ya, tapi mereka tidak bisa ngatasi badai itu. Baru ingat Yesus, kan Yesus jadi ban serap kan. Coba dari awal mereka tahu ada Yesus. Tenang apa, tidak apa-apa, ada Yesus. Tenggelam ya sama-sama tenggelam kan gitu. Coba bawa anak kecil. Kalau kita orang tua, mana pusing dia. Iya kan? Ajak anak kecil ke Ion itu. Surabaya kan baru buka Ion kan? Sudah ke sana? Belum? Wah, boleh coba. Ramai sekali. Ya, kayak Joy dulu kecil. Ajak ke Hypermart. Mana pusing dia. Semua barang dicemplungin ke tas.
Pusing nggak? Karena dia tahu apa? Nah itu, sama kita sama Tuhan Yesus juga gitu kan. Dia Bapa yang maha kaya, dia punya segalanya. Kenapa kita takut? Makanya Yesus tegur terus, jangan takut. Percaya, karena engkau kurang percaya. Engkau tidak tahu Bapamu peliharamu. Yesus yang pelihara kita. Amin. Makanya perjalanan kita sampai 29. Ingat, Yesus selalu ada di perahu kehidupan kita masing-masing. Engkau sudah jalan sampai 29 Januari. Harus sampai di 31. Ya, ini yang di tengah jalan kamu kecekel masalah, bingung. Ada Yesus kan? Ada firman yang harus kita ucapkan. Nah ini penting. Sehingga apa? Kita alamin masalah apapun, kita harus sadar. Kenapa aku tidak panggil Yesus? Ya, itu Matius, Markus, Lukas kan sama. Yesus di dalam perahu, tapi Yesus tidur. Nah, apakah tanggal 1 sampai 29 ini Yesus ada di dalam hidup kita, tapi Yesus tidur? Ngalami masalah, kamu gak damai. Kenapa? Seolah-olah firman itu hilang. Yang muncul bukan firman, binasa. Kan murid-murid begitu kan? Guru, engkau tidak peduli, kita binasa. Yang mereka ungkapkan itu binasa. Matius binasa, Markus binasa, Lukas kita binasa. Nah kadang kita ngalamin masalah sepanjang tahun ini, dari Januari 1 sampai 29, yang kita sebutkan itu binasa, gagal, hancur, sakit, gak mungkin bisa sembuh. Yang kita sebutkan itu kita mengutuki diri sendiri. Seharusnya kita punya firman. Tidak, tenanglah, Yesus ada bersamaku. Amin. Hadapi masalah itu jangan panik. Kalau engkau panik, engkau tidak bisa lihat Yesus. Yang engkau lihat itu masalah itu. Kalau engkau tidak terasa, Yesus itu di dalam kita. Tinggal kita aktifkan lagi. Iman kita yang mesti aktif. Karena iman itu bergerak, bukan statis. Iman itu dinamis. Bergerak terus. Jadi kita harus bergerak. Perjalanan hidup kita jalan. Januari 1 sampai 29, besok 30, muncul lagi sampai 1 Februari. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada 11 bulan. Nah, bisa saja tiba-tiba sekonyong-konyong muncul masalah, muncul problem, muncul kecemasan, muncul kekhawatiran, ketakutan. Yesus ada enggak? Yesus ada. Firman-Nya meneduhkan. Firman-Nya memberikan kekuatan. Firman-Nya teduhkan badai. Firman-Nya teduhkan ketakutan, kecemasan, apapun. Makanya itu pakai. Nah sekarang kita lihat Yohanes 6 ayat 16-21 ini. Ya, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ini Yesus tidak ada di kapal kehidupan. Ya, tidak ada sama murid, tapi disuruh bertolak. Oke? Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kita baca 2-3. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang. Yesus belum juga, sedang laut bergelora. Mendekati, tetapi dan seketika itu juga. Nah, ini elemen krisis yang dialami para murid saat menghadapi badai tersebut. Ya, di hari yang lain seperti ini, Yesus datang. Sama dengan kita. Waktu engkau mengalami masalah, Yesus sudah ada bersama kita. Masalahnya kita melihat Yesus itu sungguh-sungguh melihat, atau sebaliknya itu hantu.
Murid kan begitu. Yesus di luar ini. Tapi dengan keajaibannya yang Tuhan Yesus katakan itu, dia berjalan di atas air. Murid-murid lihat dia ketakutan. Yesus yang tenangkan mereka. Aku ini, jangan takut. Amin. Apapun badaimu malam ini yang kau hadapi, rumah tangga, pekerjaan, apapun juga. Ada Yesus, jangan takut. Amin. Katakan ada Yesus di dalamku, aku tidak takut. Aku tidak takut. Saat engkau alami ketakutan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Amin. Jadi kita, firman itu yang membuat kita tidak takut. Jangan kita bilang, Yesus di mana ya? Yesus datang hampiri kita. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tidak akan membiarkan kita cemas yang berkelebihan. Dan Yesus tahu waktunya dia menghampiri kita. Dia mau datang katakan, aku ada bersamamu, jangan takut. Nah ini penting. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yesus bersama. Kita Januari ini bersama dengan Yesus sampai 29. Ya. Tiba-tiba 1 Februari Yesus bilang bertolaklah ke seberang. Yesus mau kita mencapai seberang, mencapai ujung Desember 31. Jalan. Nah, tiba-tiba angin bergelora, badai datang. Kita tidak tahu. Masalah tidak bisa tidak perlu kita undang. Dia datang seenaknya. Datang tidak permisi, pergi pun dia tidak permisi. Seenaknya dia datang. Ya kan? Bisa jadi Februari di badai datang. Tapi ingat, firman Tuhan meneduhkan semua badai. Kalau di dalam kita ada firman, tidak perlu takut. Ya. Kenapa? Perjalanan hidup kita ini bukan perjalanan yang santai. Banyak kerikilnya, banyak gelombangnya, banyak arus yang deras. Ya, itu perlu kita camkan. Oh, tidak bisa kita bilang Februari sampai Desember tenang aja, tidak tentu. Ada yang bisa sepanjang tahun ini, tidak usah tahun ini, tahun lalu aja. Januari sampai Desember bisa tenang terus. Ada gelombang. Nah, kita merasakan, semua pasti merasakan beda-beda gelombangnya, tapi tetap membuat kita takut, khawatir, cemas. Tapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Ini kita ibaratnya di Yohanes ini kita sudah mendayung berapa mil ini, sudah 29 Januari, 29 hari dari awal. Kita sudah mendayung ini. Ya, yang kerja sudah kerja keras ini, capai target semuanya. Ya kan? Sudah capai target, tiba-tiba nah itu gagal. Kaget enggak? Kaget. Nah, bagaimana mengatasinya itu? Dengan kekuatan sendiri, engkau sudah dayung sampai 29 Januari ini. Ya, perjalanan kapal kehidupan kita sudah di tanggal 29 Januari. Masih belum sampai seberang. Tapi ya, Yesus datang pada kita. Yesus melawat kita malam ini. Sudah tahukah kita? Ini yang penting. Masa mungkin? Nah, itu. Pakai AO itu tidak bisa dilawat Tuhan. Tapi kalau kita rindu sama Tuhan, pasti dia melawat kita. Jadi hari-hari ini apa yang menjadi elemen krisis kita saat menghadapi keadaan yang tidak enak ini? Ya, malam ini banyak ada yang problem apapun segalanya. Yang penting kita tahu kebenaran firman ini memerdekakan kita. Jadi jangan menyebutkan aduh mati aku. Ya kayak gitu. Ya, kalau di Alkitab katakan guru kita binasa. Ya, kebanyakan orang aduh mati aku. Ya mati. Makanya hati-hati. Ya, firman Tuhan itu menghidupkan, bukan mematikan. Firman itu memberikan kemenangan, kekuatan, bukan melemahkan. Ya, jadi makanya dari mulut kita harus keluar firman. Firman itu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Makanya murid-murid aja katakan, kita binasa, kita binasa. Ada Yesus, tidak binasa.
Amin. Ada Yesus tidak akan hancur karena Yesus yang berdaulat. Jadi badai membuat murid ketakutan, ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ketakutan, lihat masalah itu takut. Tidak ada orang lihat api kecil itu sepele. Hati-hati, api kecil bisa membakar hutan. Tapi begitu api besar, orang lari tidak dari api itu. Tambah terbakar kan? Makanya kita perlu hikmat. Ya, saya ambil contoh di sini ada api. Terus saya tertawa aja, terbakar tidak gedung ini? Tambah besar. Api besar, orang lari atau matiin? Harusnya kita berani matikan dulu api kecil itu. Kebanyakan orang, ya, api kecil, kompor lah, wus gitu, lari. Makanya kita yang punya hikmat, kenapa lari terbakar nanti? Kita harus tahu, ya kan? Paling tidak kita harus ngatasin itu dulu. Selagi dia kecil, ambil karung, basahkan air, tutup, mati tidak? Tapi kalau kita lari, bakar terus dia. Makanya ada masalah orang Kristen yang punya iman, punya firman, hadapi, bukan lari. Masalah itu bukan lari. Ya, ibaratnya kita dalam perahu, mereka kan tidak bisa kemana-mana di dalam perahu. Nah, perjalanan hidup kita ini di dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Kamu tidak bisa lari, ada badai, ada Yesus. Teduhkan badai. Amin. Itu yang kita harus berani. Kalau kita berani, kita pasti melihat mujizat. Kalau kita takut, tidak bisa. Kita tidak bisa bergerak. Habislah kita ditelan oleh badai itu. Pokoknya kita berusaha semampu kita, selebihnya yang bukan mampu kita, yang tidak bisa kita lakukan, itu yang mujizat lakukan Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, diam, tenanglah. Seketika itu, tenang. Ya sama waktu Yesus datang, ini aku, tenanglah. Badai itu tenang, mereka sudah sampai di seberang. Makanya tenang. Kita tenang, aduh besok makan apa ya? Emangnya gue pikirin? Kalau kita punya firman, gak makan gak apa-apa, proses pelangsingan. IF-nya baik. Kan gitu. Ya gak? Jadi orang gak ada makanan, dia ngomel. Dia utamakan ngomelnya. Kalau orang yang punya hikmat, wes gak apa-apa, aku anggap aja lagi puasa. Ya memuji Tuhan aja. Ya, kadang itu yang perlu kita pahami. Jika dibayangkan keadaan yang menghimpit kita, takut kita. Ya. Kita akan ketakutan kalau lihat perjalanan kehidupan ke depan ini. Nggak baik-baik kok. Akan bikin semakin mencekam. Ya. Makanya orang dari beberapa tokoh-tokoh politik, jangan sampai ada perang dunia ketiga. Nggak bisa kamu mau menghalangi. Manusia akhir zaman itu egois. Kalau dia tersinggung, dibom, buat jahat. Nah ini mereka maunya jangan ada perang dunia ketiga. Ya jangan buat senjata. Dilarang buat senjata, kan aman toh? Nah ini kadang semua negara mempersiapkan itu untuk hadapi perang itu, jadi bahaya. Jadi sebelum badai itu mengamuk kepada kita, ayo kita dekat Yesus, dekat firman-Nya. Ada Yesus, ada damai. Ada Yesus, ada ketenangan. Ada Yesus, badai tenang. Tanpa Yesus, badai melanda kita, habislah kita. Ya, jadi seringkali kita mengabaikan keberadaan Yesus. Ya, malam ini semua di sini kan berarti bukan mengabaikan, lagi dalam hadirat Tuhan. Ini yang paling penting. Karena zaman sekarang ini susah. Ya. Pakuan mall atau ibadah. Ini tantangan ini. Nah, inilah badai juga tanpa disadari. Pakuan mall, ibadah. Mana lebih baik? Ya kan? Kalau kita yang tidak mengabaikan Yesus, aku pilih ibadah.
Tapi bagi orang yang kakinya banyak tai lalatnya, maaf ya, itu pasti suka jalan terus. Ibadah masih ada tahun depan, ibadah masih ada Kamis depan, gak bisa. Yesus menyertai kita, tapi kalau kita tidak mau disertai, ya rugi. Jadi jangan mencoba mengatasi badai sendiri. Kan kadang kita bisa ngatasin, gak bisa. Kalau yang kecil-kecil gak apa-apa. Kalau badainya sudah besar, beriak gitu, kaget. Hanya Yesus yang bisa tolong. Karena jalan keluar yang terbaik hanya ada pada Yesus. Makanya undang Yesus masuk ke perahu kehidupan kita masing-masing. Tuhan sertai aku. Ya. Udah usah ngomong, Tuhan pasti sertai. Ngomong aja apa salah sih? Kadang terlalu rohani ya. Nggak perlu ngomong, Yesus tahu. Yesus tahu kok. Tapi Yesus ingin kita ungkapkan iman kita. Ya, iman kita ini penting. Yesus melihat di situ. Jadi jangan biarkan badai itu mengubah tujuan kita. Ya. Mengubah manusia batin kita. Masalah itu. Yang dulunya peramah, sekarang jadi pemarah. Itu badai itu bisa mengubah karakter kita itu. Masalah-masalah itu mengubah. Makanya jangan takut dan jangan tawar hati. Ya, jangan biarkan badai mengendalikan hidup kita atau mendominasi hidup kita. Dan kita harus perhatikan, Yesus katakan selalu, jangan takut. Yesus ada di perahu kehidupan kita. Januari sampai 29 ini kita bisa lewati. Jangan takut, sampai akhir Desember ada Yesus, pasti kita damai. Amin. Tanpa Yesus tidak bisa. Yesus sudah bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada di firman. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada di sini, bukan sia-siakan waktu, investasi waktu untuk bersama Tuhan. Kita melewati, ya, Yesaya 43 ayat 1-3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia Sebada sebagai gantimu. Nah, ketika kita melewati perjalanan ini, jangan takut, maju. Bersama Yesus, aku pasti bisa. Amin. Jadi bukan slogan lagi, tapi ini nubuat untuk diri kita. Ya, tidak usah nubuat untuk orang lain, nubuat untuk diri kita aja. Kalau nubuat untuk orang lain, nanti orang salah persepsi. Lu buat-buat itu. Itu membuat aku diberkati Tuhan. Aku pasti bisa. Amin. Amin. Jadi kita nyatakan 29 aku lewati. 30 aku pasti sanggup melewatinya. Dan aku pasti menang. Aku pasti bisa. Amin. Kalau tidak bisa beli M150. Pasti bisa. Ya kan? Itu sebenarnya firman semua, iklan-iklan gitu tuh kadang dari firman juga. Aku pasti bisa. Jadi jangan bilang, aduh mati aku besok apa ya. Ini harus bayar A, bayar B, bayar C. Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia takut. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, waduh ini gelombang ini besok ini, saya harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus gini, cemas kan? Wajar, seketika aku punya Yesus. Tuhan Yesus, aku datang padamu. Bangunkan Yesus. Iman kita bangun. Tuhan, aku mau. Ya mau apa? Kan gitu. Ini nubuat, aku percaya. Berkat datang. Hari ini juga. Belum datang, gak usah ngomel. Tetap percaya, aku pasti
Ya, pelanggan-pelanggan lama pasti balik semuanya. Yang dulu kalah, hari ini aku menang. Yang dulu rugi, hari ini aku untung. Ini yang kita menarik, menguatkan diri kita. Kadang kita melemahkan diri kita. Itu yang dicaplok sama iblis. Akhirnya apa? Masalah muncul. Makanya perlu kita mengetahuinya. Nah, ini penting supaya kita paham. Ya, makanya minta Tuhan buka mata rohani kita. Supaya yang kita lihat itu adalah Tuhan. Ya. Kalau mata rohani kita itu tidak terbuka, ya sama murid-murid melihat Yesus itu hantu. Tapi mata rohani kita dibuka, ada Yesus ya di sampingku. Amin. Lihat Hagar waktu diusir keluar dari rumah. Kan dia mau bunuh, geletakkan si Ismail itu. Betul ya, di Kejadian. Dibiarkan kan? Ismail nangis karena kehausan. Hagar tidak tega, ditinggal. Tapi malaikat datang. Buka matanya, di sampingnya ada air. Diambil minum. Sama. Kita juga gitu. Kadang masalah itu menghimpit kita tidak melihat Yesus lagi. Yang kita lihat itu masalah. Makanya kita undang Yesus. Tuhan buka mataku supaya aku melihat pertolonganku datang dari Tuhan Yesus. Buka mata, ada berkat datang. Amin. Ini yang penting. Jadi jangan sampai kita itu ketakutan oleh diri kita sendiri. Apalagi ditakut-takuti teman. Itu bisul. Tumor lo itu. Itu bisul, kanker lo itu. Kita ditakuti. Ya. Ada kanker, ada Yesus, masalah enggak? Enggak. Yesus ngobati orang kusta, tidak ketularan kusta tuh. Dia tahirkan orang kusta. Padahal orang kusta melarikan diri semua. Orang bilang najis kan tidak boleh dekat. Nah, ya. Di dalam rumah kita itu ada mukjizat. Enggak usah pergi ke mana-mana. Di dalam rumah kita itu ada mukjizat karena ada Yesus di dalam rumah kita. Amin. Pengharapan dan mukjizat itu ada di dalam rumah kita. Makanya habiskan waktu kita di rumah sendiri. Banyak orang tidak mau betah di rumah. Berarti ada apa? Enggak ada ini mak lampir. Nah, ini bahaya. Itu harus dibersihkan. Ya di sini enggak ada kan, istri-istri semua baik-baik semuanya. Di sana di luar situ banyak. Loh kok enggak pulang? Enggak, mak lampir di rumah. Ngeri. Di rumah itu ada mukjizat. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada Yesus memberkati rumah tangga kita. Amin. Itu penting. Jadi makanya praktekkan kasih kita bagaimana rumah itu ada mukjizat. Nah itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 32 dan 36. Ya. Waktu Elisa, ini kejadiannya itu, ya. Elisa itu ke rumah, ternyata anak itu sudah mati terbaring di atas tempat tidurnya. Makanya di dalam firman itu jelas, Elisa memanggil Gehazi berkata, panggillah perempuan Sunam itu, dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Anak ini sudah mati tapi suruh angkat. Dan seketika anak itu bangun. Di rumah itu ada mukjizat. Ya, ada masalah, undang Yesus. Yesus ada di dalamku, ya doalah, nyembah. Kan bisa mesbah doa kita sendiri, ada pribadi kita berdoa, panggil Yesus. Yesus hadir. Mukjizat terjadi di rumah kita. Tidak jauh-jauh. Tidak usah kita bertapa di gunung. Digigit nyamuk nanti kena demam malaria. Masuk kamar. Ya, kan di firman Tuhan jelas. Mau berdoa masuk kamar. Selesaikan masalah kita dulu. Tidak ada problem, masuk kamar. Tenanglah jiwaku, aku mau berdoa. Engkau berdoa, Yesus datang, mukjizat terjadi. Jadi di dalam rumah pasti ada harapan. Pasti ada mukjizat. Tidak usah jauh-jauh kita pergi. Ada masalah, masuk kamar, kunci kamar, kan firman gitu. Doalah, Tuhan tahu. Ini penting. Jadi praktekkan kita punya kekuatan itu, ada bersama kita. Kalau kita tidak bisa melakukan itu,
Selamanya nanti 29 lewat, 30 muncul masalah. Kuat tak kita melewatinya? Itu dijegal loh di tengah jalan. Belum sampai setengah jalan. Baru bulan pertama muncul problem. Kita harus hadapi. Ada Yesus. Bangunkan Yesus. Kita tidak binasa, tapi kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, ini penting. Jadi pelajaran iman kita, pelajaran firman yang sudah disampaikan Tuhan, itu membimbing kita sepanjang tahun 2026. Yesus selalu ada di dalam kapal kehidupan. Dayung aja terus perahumu. Ada badai, dayung terus bersama Yesus. Seketika juga kamu sudah sampai di penghujung tahun. Enggak kerasa kan? Kita baru bilang baru Natal. Ya. Natal ke tahun baru jaraknya cuma 7 hari. Tapi tahun baru ke Natal jaraknya itu ratusan hari kan gitu. 300 hari segalanya. Jadi kita harus pahami di situ. Perjalanan kita ini masih panjang. Untuk mencapai 1 mil dimulai dari 1 langkah. Selangkah demi selangkah kita jalan, akhirnya sampai. Januari kita lewati, Februari kita lewati, Maret kita lewati, sampai Desember kita lewati. 1 demi 1. Tidak bisa Januari langsung Desember, tidak ada. Semuanya harus melewati proses ini. Tapi proses ini, di dalam kita menjalankan proses kehidupan ini, ingat, jangan berkata-kata kita binasa. Ya, murid-murid kan begitu, kita binasa. Tapi kita percaya ada Yesus, ada perjalanan yang jauh, ada Yesus bersamaku. Aku pasti sampai di seberang. Amin. Ini penting. Jadi supaya kita paham, kita belajar kebenaran firman, kita sudah tahu Yesus melawat kita. Ini yang paling penting, esensinya di situ. Firman itu ada di dalam kita, dekat di hati kita, lebih dekat dari baju kita. Yesus ada di dalam kita, dan kita di dalam Yesus, minta apa saja. Badai, reda. Amin. Belajar, ada masalah, pakai firman. Tenang, teduh, damai, jangan khawatir, jangan takut. Perkatakan firman. Itu menciptakan suasana tenang dan damai. Amin. Pemain musik bisa mulai? Ya. Ya, jadi perhatikan firman ini Matius, Markus, Lukas itu selalu kata binasa dari mereka yang ketakutan. Ya, karena Yesus tertidur. Nah, sekarang kita perlu mempraktekkan iman kita, ada Yesus, badai pasti berlalu. Amin. Bukan badai datang, kita yang berlalu. Justru badai datang, kita ada Yesus, badai pasti berlalu. Badai pasti reda. Aku pasti menang. Entah ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Naikkan dengan imanmu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku,
Tuhanku, ku berserah kepadamu. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, haleluya, yang teduhkan badai, yang mustahil pun mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut. Amin. Haleluya. Yang teduhkan badai, Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Bangsa dan kita bangkit bersama semua. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yesus, haleluya, haleluya. Syarabatakana ya nama marabaya rabasyadakana. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Syarabatakana ya rabasyadakana. Haleluya. Yes, lawan kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, penuhi kami di dalam nama Yesus. Turunlah urapan-Mu di tempat ini Tuhan, turunlah anugerah-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamaat-Mu, kami perlu Yesus. Yes. Yang membelah laut, yang teduhkan. Katakan dengan iman-Mu, yang mustahil pun terjadi karena kuasa karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan, Kau membuat mujizat sejati. taruh tangan di dada kita. Imani apa yang kau ingin mujizat Tuhan terjadi. Katakan kepada Tuhan, apa yang menghambat engkau untuk maju. Besok tanggal 30, engkau harus maju bergerak. Apa yang menjadi doamu? Imani, katakan kepada Yesus. Katakan kepada Yesus. Katakan, Tuhan tahu
Yesus ada. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Lebih pelan lagi. Yang membelah Tuhan mendengar. Tuhan mendengar seruan hatimu. Tuhan lawat kami semuanya. Tuhan jamah. Yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Lebih lagi, bersoraklah, bersoraklah. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, ya Tuhan. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, yang sakit sembuh. Katakan kau membuat mujizat, mujizat sejati. Lebih lagi katakan, yang membelah laut yang teduhkan mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, aku diberkati Tuhan. Aku tidak akan takut, aku tidak akan khawatir. Aku melihat mujizat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu terjadi malam hari ini. Yang lemah boleh diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan. Dan kami boleh melihat tanda-tanda awan itu mulai mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan jawaban. Kami pulang dari tempat ini, besok kami boleh melihat tanda mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sumianto Tandi Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan, usaha pekerjaan, dalam setiap pelayanannya, pengembalaannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa pujian kami kepadamu Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terima kebenaran firman ini, kami meteraikan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Setiap langkah kami mengingat Tuhan ada berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
malam hari ini sungguh-sungguh kami tidak ingin jauh daripadamu. Kami tidak ingin lepas daripadamu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, di hadapanmu Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Namun Roh Kudus akan terus menolong kami. Roh Kudus akan terus memegang kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau pemegang kendali kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah kami bersama-sama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Mari kita berbahasa lidah. Mari kita kuatkan kembali. Kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, tanda kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan usaha bisnis kami Tuhan. Dan kami melihat apa yang kami sentuh akan Tuhan membuatnya berhasil. Apa yang kami kerjakan Tuhan akan memberkati. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan membuat engkau bersinar-sinar. Dan Tuhan akan membuat engkau melihat tanda mujizat itu. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sumianto pelayanannya, Tuhan berkati. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan di belakang sambil turun.